Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah senantiasa kita berfikir bahwa suatu hari akan kembali kepada Allah. Lebih-lebih di hari Jumat, malam Jumat begini, saya sering pribadi agak sedikit trauma. Kadang-kadang kok malam Jumat ada bahasa di jiwa, malam ini kok meninggal baik. Tapi saya debat di hati, saya nggak mau. Masih pingin hidup. Tapi kalau mati datang mau kemana? Maka terbayang amalan masih kurang, dosa masih banyak, ditakuti su'ul khatimah. Maka oleh sebab itu, senantiasalah bertaubat kepada Allah. Di antaranya dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang insya Allah dengan istighfar Allah tuntun kita menjadi taibin sebenarnya. Orang yang benar-benar bertaubat. Kita ingin mengkondisikan diri kita jadi baik, itu sulit. Karena hakikinya kita tak punya gerak. May yahdillah fala mudhillalah. Orang yang dihidayahi Allah tak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang disesatkan tak akan dapat hidayah. Itu hakikinya. Secara rasa tentu ada sebab kepada baik dan jahat. Maka senantiasa di dalam solat kita memohon, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar. Di dalam kunut kita berdoa, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, hidayahi saya seperti orang yang sudah Engkau hidayahi. Maka hakiki hidayah jadi ahli syurga atau kebalikan jadi ahli neraka, semua itu dari Allah. Sudah ada ta'luq kudrah namanya suluhi kadim. Apa itu suluhi kadim? Sebelum ada itu ada, semua sudah ada di dalam rencana Allah dan gerak Allah. Geraknya yaitu ditahan buat, rencananya sudah ada perencanaan. Namanya suluhi kadim. Jadi suluhi kadim ini belum ada kita, belum ada, itu sudah ada. Karena ada itu dan tiada Allah yang buat. Perspektif ada dan tiada itu tergantung pada yang namanya ruang. Kalau kita ngaku Allah itu Tuhan, maka ruang adalah karya Allah. Dan ruang, waktu tak pernah ada kalau tidak dicipta Allah. Maka semua yang berjalan, semua sebelum ada sudah ada. Maka kita berharap, karena kita tidak tahu yang mana ada dan tiada, berharap untuk berada pada keadaan yang baik, jangan pada yang tidak baik. Secara rasa semua diupayakan. Maka salah satu upayanya boleh dicoba, Allah tuntun kita menjadi baik, banyak-banyak istighfar. Minimal sehari semalam 100 kali saja. Nanti buka Google sebagai wawasan umum. Karena buka kitab sulit sekarang. Di pustaka aja nggak ada kitab sekarang, jarang ya. Kecuali pustaka-pustaka yang religi dikit. UIN misalnya, pustaka wilayah. Kalau pustaka-pustaka umum komik banyak. Jadi oleh sebab itu, perbanyak baca istighfar, Allah tuntun kita jadi lebih mulia. Pada rasa kita yang jaga hidup ini. Maka kelolalah rasa sesuai dengan perintah. Dan didapati dalam fadilat istighfar itu salah satu sebabnya yang kita mimpi. Apa yang kita mimpi? Kaya. Insya Allah orang gemar istighfar nggak akan miskin. Jadi kalau sering kurang duit, jawabannya kurang istighfar. Nah, jadi mau banyak duit, banyak istighfar. Banyak selawat.
Astaghfirullah. 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 Saya agak masam dikit, mohon maaf ya. Mau saya sembunyiin, kepala puyeng tetap nampak ya. Saya buat muka berseri tapi tetap nampak cemberut ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian daripada itu ayat 190 surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan sesuatu di antara keduanya. La ayatun li ulil albab. Coba saya lihat nanti salah baca saya. Salah itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili. Salah saya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan perbedaan siang dan malam, wan nahar, perbedaan siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Itu adalah bukti agung Tuhan bagi orang yang punya pikiran. Kalau punya batok, kita semua punya batok. Tapi isinya belum pasti. Pasti berisi tengku, nggak mungkinlah kosong. Enggak, isinya nggak berfungsi kayak HP habis baterai. Aplikasi pulsa penuh, mau telepon pakai apa? Nggak bisa ya. Nah, jadi orang yang punya pikiran itu, dia lihat siang malam, terbayang Allah agung. Andai terus siang, gimana kejadiannya pada meninggal di jalan? Kenapa? Karena nggak ada waktu, siang terus. Kita nggak tahu kapan harus berhenti. Dan kapan harus mulai dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Nah, jadi kalau kita punya iman, apa-apa yang kita tonton nampak agung Tuhan. Lihat tangan nampak agung Tuhan. Lihat orang lain nampak agung Tuhan. Di mana-mana nampak agung Tuhan. Karena hakikinya kita untuk ke toilet pagi aja nggak berhasil kalau nggak didukung Allah. Siapa orang yang punya pikiran? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri duduk dan di atas keadaan tidur mereka itu. Mereka ingat Allah selalu. Allah, Allah, Allah. Kalau begini keadaan kita, nggak bisa kita ke Kopi Nangro. Dianggap kita sakit. Lagi ngopi, Allah, Allah, Allah. Itu udah ditandai sama Bang Khairun. Sakit kan, anak pupuk. Udah, begitu keadaan kita. Enggak, di hatinya ada membahana itu. Pas mau bayarin, enggak apa-apa, hari ini biar saya yang bayarin. Masya Allah, rahmat Allah. Karena emang itu yang kita tunggu-tunggu, enggak bayar. Wallahu a'lam. Jadi hatinya selalu terbias Allah di hati. Betul. Makan itu nikmat, tak mesti lauknya enak. Ketika Allah beri hati bahagia. Tapi makan itu tak enak walau lauknya enak ketika hati dibuat sengsara. Sebabnya macam-macam. Lagi makan, seru kali, tergigit bibir, hilang enak makan. Lagi makan, seru kali, tergigit batu, hilang enak makan. Maka enak dan tidak enak itu di Allah. Maka ketika kita patuh Allah, diberi selalu enak. Kita waktu kecil itu, saya kadang-kadang sekali-kali lihat anak kecil, pingin kecil kembali. Boh karing itu, rasa stroberi di kita waktu itu. Kenal boh karing? Yang nggak kenal nggak kecil. Udah. Boh jambe keleng anggur di kita tuh. Baju bergetah pas pulang direpetin mama. Habis mudah aja. Kita dah tahu cara tanggapinya, lari. Lari nggak ada jalan. Sebelum kena sapu, ngerti kan? Begitu keadaannya. Jadi mereka selalu terasa Allah ada, membahana di dalam segala suasana. Dimakan, diminum, di semua-semua. Sampai tidur begitu. Ketika tidur, andai nanti saya nggak bangun lagi gimana ya Allah? Jangan ya Allah. Ini baru 3 bulan nikah. Nggak mungkin. Nah gitu-gitu. Jadi Allah di hati selalu. Udah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Langit tak bertiang. Alangkah eloknya dihiasi dengan awan bintang, matahari dan rembulan. Saya buat loteng, udah sewa tukang bagus, tetap enggak beres. Sengit loteng saya. Sungguh hebatnya Allah. Bulan-bulan tergantung, kok enggak jatuh ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Hebat Allah. Sesekali membahana Allah di hati sampai-sampai histeris kita. Allah. Itu. Ada sesekali. Agungnya Allah. Kita enggak bisa histeris. Histeris kita khususnya wanita kalau datang artis Korea ke Belang Padang. Gitu. Kayak orang gila. Yang laki yang itu. Datang anak pang nyanyi, kita dah loncat-loncat. Begitu kadang. Begitu bodohnya kita. Tapi kalau orang beriman, membahana di hati itu Allah. Bukan waktu sempit. Kalau waktu sempit siapa-siapa begitu. Waktu senang begitu. Kemudian daripada itu, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang engkau ciptakan itu yang batil. Apa yang Allah buat itu karya super semua. Mau ular, super, semut, super, nyamuk, super, lalat, super. Hebatnya karya Allah. Semua ada hikmah. Contoh nyamuk. Tanpa nyamuk, satu ekosistem mati. Yaitu ekosistem perikanan. Karena banyak yang mengandalkan modal pakan itu adalah jentik dan telur nyamuk. Bisa kita katakan, kita kategorikan mereka ke plankton. Nah, yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Itu Allah yang kasih pakan. Sehingga ada ikan-ikan air tawar, ikan air payau. Nah. Kemudian daripada itu, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar. Setelah ingat Allah, apa yang kita ingat? Takut diri karena Allah janji siksa bagi yang bandel, surga bagi yang baik. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Walau siapapun dia. Karena alimnya, karena taatnya, dia lupa kepada neraka, dia orang sombong. Misalnya ada seorang syekh yang dikenal Syekhul Indun. Syekhul Indonesia udah alim kali. Dia mikir kalau saya ini insya Allah ring 1 lah di syurga. Itu dia teman Fir'aun di neraka. Itu yang akan terjadi. Maka harus selalu ingat, ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Karena semua kita mungkin salah. Makin dah pakai peci gini, jadi mentor, ceramah, itu lebih parah lagi. Karena godaan untuk takabur lebih besar. Maka semua kita berlindung dari api neraka. Salah satu jalannya perbanyak berzikir. Karena sebenarnya zikir itu nikmat. Bagi orang yang sudah pintar menikmati. Yang harus semua itu ditempa. Misal saya kasih sirih. Tahu sirih? Ranup untuk teman-teman. Yang enggak hobi ranup pas makan sirih. Pedat. Karena dia enggak tahu lemak di balik ranup. Kalau kami-kami yang udah purba makan ranup, itu udah kenal mana ranup enak sama ranup enggak enak. Menghadap pinang, lemak adhat. Kita enggak ngerti pembahasannya. Karena kita enggak bisa menikmati. Jadi yang udah bisa menikmati nanti dizikir itu kenikmatan. Misalnya nama dia siapa? Bunga, Rembulan, Aisyah. Itu karena kita suka sama dia, dengar nama dia aja senyum-senyum sendiri kita. Allah pencipta semua dia. Semua uang, semua wanita, semua cowok, semua makanan Allah. Maka sebenarnya Allah itu lebih nikmat. Jadi tadi kita cari baik, banyak zikir. Nanti kita bisa menikmati zikir. Sehingga di level orang-orang yang mulia itu mendapati martabat Jannatul Muajjalin namanya. Syurga yang didapat sebelum kiamat.
Syurga yang lebih awal. Yaitu apa? Bercinta dengan Allah di dunia. Kita nggak bisa. Pokoknya kita dah masuk aja dah boleh. Gitu. Alhamdulillah. 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 Hati-hati dengan perspektif gila yang beredar di Nanggro Aceh Darussalam. Ada pemahaman Nabi Muhammad itu adalah Allah. Itu ijma' di kita kafir, bukan Islam. Ada tengku di kitab Daqaiqul Akhbar Nabi Muhammad dibuat dari cahaya Allah, hadis itu. Benar. Makna cahaya di situ bukan neon. Kita nggak ngerti cahaya Allah. Kayak kita dibuat dari kudrat Allah, nggak ngerti. Yang ngerti cuma Allah. Namun di 56 Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan malaikat Allah senantiasa bersalawat kepada baginda. Tanda apa? Tanda Allah muliakan makhluk yang beliau cipta. Sampai-sampai dibilang ke Nabi Adam, hadis kudusi itu, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, kamu enggak saya buat ya Adam. Jagat raya enggak dibuat. Ada hadis orang Aceh. Riwayatnya siapa-siapa yang riwayat tetap betul dan kuat hadis itu. Hebat kali hadis orang Aceh tengku ya. Hebat karena berdasarkan hadis orang Arab. Menyohana Allah nepena siro Nabi Mustafa. Tanyo mandum hana. Pengajian kupinang grohana. Semua hana. Tapi karena ada Nabi ada semua. Jadi Allah puji Nabi Muhammad setelah dicipta. Setelah dicipta disukai. Jadi Allah selawati Nabi tiap hari. Malaikat selawati Nabi tiap hari. Semua malaikat begitu. Kemudian daripada itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Wahai orang yang beriman. Ngaku diri Islam. Berselawatlah kepadanya Nabi. Wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya Nabi akan sebagai salam. Dan selawat ini sangat mulia. Sahabat-sahabat tu kalau enggak lihat Nabi dalam satu hari bisa puyeng kepalanya. Kalau udah 2 hari bisa demam. Begitulah cinta membara. Kak kita waktu cinta monyet dulu, saya pernah rasa itu. Pas waktu sekolah SD ya. Lihat dia, naik temai kulah nak bre. Nanti pura-pura tanya, pada cari dia. Masih bodoh-bodoh waktu itu. Begitulah keadaan kita. Begitulah para sahabat kalau nggak ketemu Nabi sampai sakit beliau. Pernah yang ada nekat duduk depan rumah Nabi, kalau Nabi pulang pingin lihat Nabi pertama. Jadi sahabat-sahabat tu banyak mau tembak Nabi dengan lafaz I love you. Sampai mertua beliau, Umar bin Khattab pernah begitu. Duduklah beliau di samping Nabi. Nabi itu orangnya lembut. Diambillah tangan Umar bin Khattab, dipegang-pegang. Umar bin Khattab meledah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai beliau tembak Nabi. Ya Rasulullah, aku mencintai dirimu dan aku mencintai diriku. Itu aku bukan bahasa Umar, translate Indonesia. Karena translate Indonesia bahasa Medan, engkau dan aku. Kayak kau-kau di situ dah. Apa kata Nabi? Belum beriman, belum sempurna imanmu ya Umar. Tidak beriman seorang kamu sebelum engkau mencintai Rasulullah daripada ayahmu, anakmu dan semua manusia. Jadi rupanya not cinta kita itu ke Rasul. Mencintai yang lain karena Rasul. Tapi cinta Allah gimana Ustaz? Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang cinta saya, dia cinta Allah. Maka perbanyak selawat, yang belum cinta akan hadir cinta kepada Rasul. Yang sudah cinta akan naik grade cintanya. Ngerti ya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita sudah hengki. Siapa yang selawati Nabi, Nabi balas selawat untuknya per selawat 10 kali. Dan ruh Nabi dimasukkan ke tubuh Nabi. Nabi kenal wajahnya, Nabi dengar suaranya. Begitu kita udah kenal sama Nabi sebab selawat. Mohon maaf dah panjang mukadimah cuma untuk motivasi. Jangan nggak ada motivasi ketika astaghfirullah. Karena udah biasa. Di pas saya baca astagfirullah. Nggak semangat ya kan? Kalau gini kan semangat ya. Allahu a'lam bisawab. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah masuk pada dosa mulut. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu memang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ngomong yang benar atau diam aja. Maka salah satu mahliga yang sudah Allah beri kepada kita, yaitu jadi pendiam. Itu bagus. Banyak ngomong itu nggak bagus, banyak dosa. Walau diam ketika patut bicara, itu juga dosa. Tapi kapasitas begitu biasanya pada kami-kami, tengku-tengku, pemimpin-pemimpin, ayah-ayah diam pada waktu patut bicara, itu haram. Jadi ada waktu kita harus ngomong. Jadi ada mobil atret di depan Kupinanggero. Hampir kena mobil orang. Kita diam. Ketabrak mobil sama mobil. Pasti orang turun bilang, kah kadanginan tapi hangka punya pantengong kah? Kan begitu bilang. Jadi orang patut bicara nggak bicara pantengong, ngerti ya? Allah alam bisa salah. Jadi kala menempat pahat. Udah masuk kemarin, kita ingat kembali yang nomor 1 yaitu ngomong hal yang tidak berguna. Itu dosa. Saya Tengku kemarin beli bunga baru Tengku. Cerita-cerita bunga guna nggak Tengku? Nggak guna. Haram. Apalagi dunia bunga-bungaan sekarang udah dunia sakit itu ya. Saya rasa saya nggak pernah dengan nama-nama bunga seperti sekarang. Itu cuma publikasi jahat. Masa ada keladi mama bohai? Ada itu. Kok bisa? Kok nggak dibuat-buat? Nggak mungkin ada mama bohai dulu. Sekarang aja udah ada ya kan? Itu udah gila. Kerjaannya gila, bahasanya lagi. Udah. Yang kedua, fudulul kalam. Banyak ngomong. Ibu khabar di uro. Dosa itu. Itu lebih parah biasa di antara dua orang sebelah kiri saya. Ada. Ya laki-laki kurang dikit lah ya. Dan yang ketiga, ngomong yang batil dan ngomong maksiat. Jadi kita udah maksiat rahasia aja, nggak usah ngomong sama orang. Tambah lagi dosa. Ini cerita pengalaman maksiat, dosa besar. Dosa mulut ini dosa besar. Masuk sekarang yang keempat dosa mulut itu yaitu mar'u wal mujadalah. Mencela dan bertengkar. Bagaimana yang dikatakan mar'u dan mujadalah ini sesuai hadis Nabi, la tamarru akhak. Jangan kamu mencela saudaramu, wala tamazahuhu, dan jangan kamu mengejek temanmu, wala ta'udduhu, dan jangan kamu
apa ini, bisa kita katakan menyepelekan dia, mau'idan fatukhlifuh, akan sebagai cara mengingatkan, maka berpalinglah dari keadaan demikian. Jadi gini contoh, ini dosa. Aku rencana nih buat usaha baru. Apa rencananya? Mau ternak bebek atau mau ternak ayam. Anda buat. Begitu bahasa kita mengejek statement atau omongan teman sehingga ia tersudut. Walau faktanya benar. Kita baru kena tipu kemarin. Datang teman kita duduk sini Kupinang Grove. Ada lapangan kerja baru gajinya 8 juta sebulan. Itu gaji pokok. Itu dosa tuh. Ngerti ya? Jadi jangan buat hati orang sakit setelah orang ngomong. Nama di bahasa kita bully. Bully abangnya Frank. Itu sama semua tuh. Sama-sama haram. Tapi hargai omongan orang. Apalagi sampai martabat mungkin teman kita naudzubillahi minna, dia nggak pernah minta. Misalnya dia agak bodoh dikit. Ngomong dia nggak pinter. Long kan? Rencana. Kita ngejek dia. Gitu Pak gitu. Sakit hati dia, itu dosa. Kita padahal tadi subuh salat, qabliyah subuh salat, duha salat, siang udah ke Kupinang Grove ikut pengajian lagi. Pas pulang dari Kupinang Grove, udah gigit aspal kita. 4 gigi copot, alhamdulillah. Udah. Kita mikir, kenapa gigi saya copot? Tok gara-gara tadi di Kupinang Grove. Kan gitu. Itu haram itu. Mengejek omongan Ada orang kalau mau ngomong aja dia stres. Gimana mau kasih tahu ngomong? Karena dia emang gak pintar ngomong. Udah capek dia ngomong, sikit dia ngomong, pam kita sepak. Sayang teman kita tuh. Makanya maaf cakap orang Sumbing, orang Cadel, Tilu bahasa Aceh, dia malu ngomong. Kenapa malu? Karena sering diejek. Maka kita jaga. Andai saya dia, tahu perasaan orang bodoh dan orang cacat? Tahu, saya kasih tahu sekarang. Kalau dia bisa bicara, kita akan pilu. Dia ngomong sama kita dan dia bilang, nggak enak jadi aku nggak enak jadi aku nggak pingin aku begini. Tapi udah begitu. Ngerti ya? Sama begini-begitu udah. Ini misal-misal kita kan ada gen. Gen itu kan turun itu. Ayah kita panjang, kita panjang. Mama kita pendek, misal. Ayah kita putih, mama kita putih. Kita hitam lahir satu. Padahal gen nenek turun. Itu sering dia minder. Dibilang teman-temannya, sangkah nak gop ke bawah. Ada kecok berjalan. Itu kita sedih. Sampai tanya sama mak. Dibilang, abang bukan anak mama ya. Siapa bilang? Tapi kok abang hitam? Kan sering itu waktu kecil-kecil kita. Itu dosa besar. Karena menyakiti hati orang. Dan juga bukan kita. Dosa itu dalam Islam juga. Memuji-muji yang tidak. Dia nggak beres ngomong, kita puji tidak, seadanya tanggapi. Teman, kalau menurut saya ide kamu itu kurang tepat. Kenapa? Karena wilayah kita Sukadamai ini padat penduduk. Kalau kita pelihara bebek akan mengganggu orang. Nanti kita panen telur yang dijual sabu. Kenapa gitu? Karena kita jual telur dari menyakiti hidung-hidung orang. Kita kasih tahu begitu, masuk di logika dia, nggak jadi dia ternak bebek. Jadi dengan bahasa yang baik. Tapi paling enak emang ngejek orang. Kalau udah
teman terejek lalu dia tersujud, kita bahagia. Bahkan kalau ada yang suka ngejek teman di meja satu, meja tiga perhatian. Kan gitu dan itu adegan yang tak patut ditiru. Mari perbaiki itu. Baik galak puphep ngen, menyata puphep ngen, tanya puphep egap. Paling kurang anak kita nanti rasakan begitu. Ngerti ya? Saya sejarah dalam hidup saya, tetangga saya satu orang udah pernah saya cerita di sini. Kupingnya agak gini dikit. Agak ke depan. Ini bahasa Indonesia namanya caplang. Waktu itu TV belum banyak. Paling ada TVRI sama kalau nggak salah saya TPI, RCTI 3 TV. Ada reklame itu, reklame minyak angin. Jadi kok lewat anak tu dipanggil selalu caplang, caplang, kupingku caplang. Dia masih kecil. Lahirlah anak ibu itu begini kupingnya. Kayak alien kupingnya. Kenapa begitu? Dari ibunya. Bagi ibu itu kutukan, bagi si anak itu cobaan. Makanya hati-hati ngomong. Kita pas orang ada nikah, nyanyi nang nih. Kok gura? Nyampre tanya bang gura dapat, ngerti ya? Itu udah biasa kita Acenas. Acenas itu nyinyir nggak perlu latihan. Kumlut lah nyinyir. Ya rata-rata. Udah. Jadi mar'u dan mujadalah ini selisihnya dikit. Menyudutkan omongan orang baik dengan mulut, dengan bahasa, dengan gerak tubuh, itu masuk semua dalam konteks ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ayyakula lahma akhih. Jangan mengumpat sebagian kamu akan sebagian. Adakah kamu mencintai memakan daging saudaramu? Fatimah, mamak kita yang kita cintai, dan Rasulullah SAW baginda kita duduk di depan rumah. Lagi duduk depan rumah, lewatlah orang yang lehernya agak panjang. Lalu Fatimah ngomong kenyataan, ya Rasulullah sangat panjang lehernya. Langsung dipukul, ditangkoknya oleh Nabi dengan pukulan yang bukan memukul sakit. Muntahkan ya Fatimah, muntahkan ya Fatimah. Itu asbabun nuzul al-hujarat itu. Lalu muntahlah Fatimah, wah, muntah. Keluarlah segumpal daging manusia. Begitu mukjizat diberi pada Nabi, kita ngomong ke orang lain seolah-olah kita udah sumanto. Makanya kalau ada teman kita ngomong, udah sumanto kita. Sekali begini, sekali masuk daging manusia dalam mulut. Maka semua keburukan kita akan kembali kepada kita. Akan kita dapati nasib-nasib jelek dalam kehidupan karena amal kita. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Syarran yarah. Jahat nampak, baik nampak. Makanya jaga mulut. Omongan orang udah begitu dia. Bodoh dia nggak pernah minta bodoh. Dan saya selalu tekankan kepada jamaah bahwa tidak ada orang yang pengen bodoh. Nggak ada orang yang pengen bodoh. Asal anak kita udah usaha, maka kita wajib bahagia. Nggak mungkin 40 siswa dalam kelas 40 orang, 40 juara satu. Nggak mungkin loh. Tentu ada juara 1, juara 2 sampai juara 40. Maka ketika anak kita ranking 40, berbahagialah. Karena sebenarnya anak kita itu pahlawan bagi teman-temannya. Dia yang terima sakit teman-teman, dia yang boyong semua. Hero dia. Udah. Kita enggak, pas pulang dia, dah ya rapot. Tak buka, peringkat 40. Kan ada sampingnya, dari murid 40. Kok pengai kak? Habis rumah dumbuh tak ada cara-cara. Jangan. Peluk dia, nangis sama-sama sama dia. Kenapa? Karena dia sudah menderita demi menanggung penderitaan orang lain. Sabar nak, sabar. Makanya boleh pulang ke kampung masing-masing. Semua pulang punya kampung. Coba lihat toke di kampung, orang pintar. Rata-rata toke di kampung kita, toke Pinang,
toke coklat, toke sawit, rata-rata putus sekolah semua. Dia Fajero, kita Miu. Sama-sama O juga di belakang, tapi beda merek. Ngerti ya? Itu es lewoi Banda Aceh. Hana yum es di kampung, yang yum peng. Ngerti? Begitu keadaan. Jadi pinter itu belum menjamin kemenangan. Tapi ikhlas itu menjamin kemenangan. Biasa orang-orang yang bodoh-bodoh dikit gitu, mereka ikhlas. Dibully makanan mereka. Bukan snack mereka, emang makanan pokok. Jadi makanya Allah sayang kepada mereka. Itu bupati kita, Biren, yang lalu, almarhum, semoga dimuliakan Allah. Nggak bisa tulis baca. Toke-toke Banda Aceh yang udah meninggal, yang gede-gede, nggak usah saya sebutkan nama. Nggak bisa tulis baca. S3 kerja pada beliau. Makanya belum tentu bodoh itu gagal. Maka kita jangan salah persepsi. Karena tidak ada orang-orang yang minta doa, ya Allah nebrilun berbangai. Nggak ada. Yang ada semua minta, ya Allah nebrilun bercaram. Ya kan? Tapi mereka udah begitu keadaannya. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian daripada itu, kita masuk nomor 4. Kalau saya baca hadis panjang, nggak cukup waktunya, kita masuk nomor 4. Nomor 4 yaitu khusumah. Nama dosanya khusumah dalam bahasa Arab. Tadi mar'u wal mujadalah. Sekarang khusumah. Arti khusumah itu berkelahi. Berkelahi dengan bahasa. Kalau kita debat sama Wahabi itu bukan berkelahi. Itu namanya jihad, perang. Abang berkelahi lagi. Ini lagi duduk bertengkar kita. Kah pidi kah? Maka hayu tak acara ayu. Itu. Gaduh apa ya solo? Solo meruah anak debu. Bertengkar kita. Ini yang terjadi. Bertengkar ngomong itu hukumnya dosa. Haram itu. Jangan bertengkar. Sering kita bertengkar. Itu biasa ibu-ibu gitu. Hanam pupu kadawa. Ada lagi nanti kita ketemu pas di depan Kupinang Gro. Iya ada apa nih? Kok ada pertempuran? Itulah. Rupanya istri 1 sama istri 2 lagi jambak-jambak aja. Itu bukan khusumah. Karena udah main fisik. Khusumah ini cuma mulut. Kalau ibu-ibu sering udah marah kan, don't take it. Ya khusumah ya. Dosa rayuknya, nggak boleh gitu. Ketika mau khusumah, mau maki orang, mangat mana neguji ke dia maju kan? Dia anjuk ke gaji. Nggak apa-apa. Kalau kita sabar, doain dia berubah. Kalau dia nggak berubah, banyak ayat di Quran. Kita nggak ngaji tafsir sini. Allah nggak pernah lalai. Allah bertanggung jawab terhadap semua orang yang salah. Ini kita kenapa kadang-kadang lagi jalan, padahal itu rumah kita, ketabrak dinding. Digigit sudut dinding. Gigi ini saya tengku udah palsu satu, ketabrak dinding. Di rumah sendiri bisa. Itu mungkin karena khusumah. Suka bertengkar dengan mulut. Dan kita harus tahu sebagai obat. Orang yang khusumah itu tidak dicintai orang. Udah ada Tengku. Anak mana? Daerah Tengku juga Darussalam. Anak siapa? Kadang Tengku kenal. Ada. Nama mamanya Marhul. Misal udah. Anak Marhul. Mai menteng babah dia mikir prok beknya. Jadi binasa khusumah itu sampai ke keturunan itu. Kalau mama tukang bertengkar, anak-anak lama lewat. Betul nggak? Betul kejadian begitu. Tapi kita kadang-kadang ya, karena udah cinta mau ngomong apa? Gula Jawa rasa coklat. Biasa itu. Sama-sama manis. Ini tai rasa coklat. Kan parah itu ya. Allah bisa. Jadi khusumah ini jelek.
Dalam keluarga, satu siklus, ada orang yang khusumah. Pasti semua keluarga kenal dia. Pasti bilang gini, boleh pegang abang loknya. Balak pep-pep. Nah, jadi begitulah khusumah itu terbayang seperti ulat bulu. Yang dibenci semua manusia. Kenapa kita khusumah? Jadi khusumah ini bisa terjadi di antara kita pemuda-pemuda bisa mana ngomong apa ki gini. Itu nggak boleh dalam Islam. Tahan itu. Karena itu tak berguna. Yang bagusnya ya kalau ada positif ngomong, nggak positif diam. Ingat dosa mendatangkan azab. Ingat sebab dosa bisa meninggal su'ul khatimah. Udah, mujadalah tadi nyudutkan omongan orang, khusumah bertengkar pada omongan. Tapi kalau ada Wahabi bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah bersemayam di aras, maka jelaslah Allah tinggal di aras. Kita luruskan, itu halal dan wajib, itu bukan khusumah. Khusumah ini hal yang tidak penting. Ada teman kita nggak pandai kali-kali, dia lagi hetong utang orang. Salah kali dia. Kita luruskan, itu bukan khusumah. Karena itu kepentingan. Ini banyak ini Bu. Kalau kita periksa sekolah dah S1, matematik nggak jelas. Pak Ikula, lembak Uin dengku. Penjurusan tarbiyah. Tarbiyah bahasa Arab. Kita dengar dia bahasa Indonesia belum beres. Gimana bahasa Arab? Nah yang menang. Cuma itulah dosen-dosen kita baik. Banyak empati terhadap Acenas. Tetap lewat. Walaupun Wallah. Udah yang kelima khusumah. Jangan bertengkar. Ketika bertengkar ingat itu dosa. Dosa mengikis pahala. Dosa menyebabkan su'ul khatimah. Dosa menyebabkan kebencian Allah. Dosa menyebabkan kebencian malaikat dan alam semesta. Tahan. Ingat dosa. Nah, ngerti kan? Kalau nggak percaya, coba rasa nanti. Ketemu istri khusumah, sakit kepala kita. Apalagi ini era yang sudah maju teknologi, masuk dari saudara-saudara kita, inangkah kebiat. Macam-macam komen orang. Kan begitu kejadian. Kemudian yang keenam, yaitu tasdiku fil kalam bitaklifi suja' wat tafasih. Tasdiku fil kalam, berbagus-bagus pada ngomong dengan bersajak-sajak dan berpasih-pasih, itu hukum haram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, jawab jemaah. Alhamdulillah kita sudah bertemu di Kopi Nanggro. Pokoknya yang pokok pakai H semua di tenggorokan habis. Jemaah yang berbahagia. Jadi buat ngomong cantik itu hukum haram dalam Islam. Bagus-bagusin omongan haram. Kita gaya bahasa gitorolis. Tapi waktu ngomong udah endang esterina. Itu haram. Seadanya ngomong. Jangan buat-buat seperti sajak-sajak di pesta perkawinan. Itu dosa itu. Suatu tempat sajak. Karena ada balas pantun. Rupanya cepat mata yang lagi balas-balas sajak disewa itu. Dia bilang, nyo katanya tak mau balas pantun walau menyogi tepui tungkuji maharum. Dia ngejek saya di situ. Sebetulnya dia ngejek Nabiullah. Nabi nggak suka omong-omong sajak itu. Sehingga banyak hadis di sini. Saya baca satu saja. Ana wa atqiya'u ummati bara'un min takalluf. Saya dan orang-orang baik dalam umat saya berlepas diri daripada berbuat takalluf. Takalluf itu berberat pada omongan. Kalau bersikap baik pada omongan itu halal. Saya lagi puyung, lagi bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim daifah. Muliakan tamu. Dia piyuh duduk.
Kiban puna perle. Tetap tersenyum, tetap tangani tamu dengan baik walau lagi kita kacau. Itu wajib. Itu bukan namanya takalluf, memberati diri, bukan. Yang dikatakan takalluf itu gaya bahasa. Hati-hati jamaah. Jangan sibuk dengan uang. Ingat mati. Kepepeng melipat-lipat, rumah metingkat-tingkat, motor mekilat-kilat. Oh mati yang tak perlu kul huwallahu ahad. Nah, itu haram itu. Bahasanya disajak-sajak supaya kena semua, ngerti? Itu yang ahli, nggak usah mikir dia bisa. Nampum leh? Hai, nampum leh? Misalnya bahasanya tadi dia satukan saja. Kepepeng melipat-lipat, rumah metingkat-tingkat, motor mekilat-kilat, oh akhir talup lam jerat, kan begitu? Misalnya begitu, itu dilarang dalam Islam. Jadi untuk hal itu kita tinggalkan khairil anwar. Nggak boleh dalam Islam. Ngomong dalam Islam itu dengan kemuliaan seadanya, tak mesti memberati diri. Kalau nggak bersajak ngomong berarti nggak bagus. Maka sajak pantun itu ditinggalkan. Tidak mulia di dalam Islam. Syirarul ummati alladzina ghadu bin naimi ya'kuluna alwana ta'ami wa yalbasuna alwana siyabi wa yatashaddaquna fil kalam. Yang terlebih jahat umatku yang ada mereka itu memakan yang sedap-sedap. Ini orang yang jaga makan. Yuk makan yuk. Tuh ada warung. Situ ke makan. Aku nggak level makan kayak gituan. Nah, menyok paju tiga bayu boleh tuh mana. Harus ada kelas di makanan. Udah. Kemudian memakan mereka itu akan beberapa warna makanan dan memakai mereka itu akan beberapa warna pakaian dan adalah mereka itu memberati diri. Mereka itu berbuat perkataan yang bersajak-sajak dan berbuat perkataan yang paseh-paseh. Itu hukumnya haram. Jadi sibuk pada makan harus sedap, pakaian harus hebat, kalau ngomong harus dikagumi orang. Hukum haram. Ngerti lo? Kalau beli baju nyet Levi's asli ya. Lu hanya pakai yang KW. Nyo impor dari Malaya, bros. Sibuk kita, padahal orang nggak nilai baju kita. Nggak ada orang yang tanya kita, nyo baju serba lepe meribe bukan? Nggak ada yang tanya. Ya pokok cocok kita pakai habis. Dan kita jangan pas pakai baju harga murah rasanya susah. Pakai dan nejak sungkum dah orang. Tahu sungkum? Nggak gairah sungkum. Dah. Rungsuk aja, nggak boleh gitu. Percaya diri aja. Nggak boleh sombong dengan pakaian, makanan dan sebagainya. Ada orang kalau mobil jelek nggak berani naik. Nanti kita lihat orang kaya naik mobil jelek, karena mobil itu klasik dianggap. Kita malu punya mobil kayak gitu, itulah bodoh. Mau kita charter mobil orang, rental cuma demi dikagumi orang. Kayak dulu-dulu masa konflik, asal pulang dari Malaysia sepatu baut. Ada celana Levi's Lee. Ada baju jaket. Yang kabeh hayu ya. Ada orang bilang, nya ek Malaya. Pakai jaket panjang di Aceh bodoh namanya. Dia pakai jas di Aceh bodoh namanya. Kalau nggak ada kipas angin. Karena negeri kita negeri panas. Pakai jaket kalau mau diet atau mau singset bisa. Kalau nggak jangan. Itu ibu-ibu. Kita enak bilang ibu-ibu. Nggak beres orang. Jadi ibu-ibu susah. Legging. Di dalam udah selesai. Pakai legging lagi. Pakai manset lagi. Lepas tu umnya kurina.
Makanya kalau orang perempuan tuh ngomong per, sabar aja karena kepanasan dia sama bajunya, ngerti ya? Nah, begitu keadaan. Wallahu a'lam bisa. Itu yang terjadi. Nyokon tanya Mbak Dro gurunya. Ya kan? Capek jadi perempuan kan? Nah, makanya sebagian wanita-wanita pingin jadi laki. Pas kita jalan depan rumah, buka kepala, baju daster, lewat saya, Tengku. Langsung ambil jilbab tutup. Berarti jilbab ke tengku itu daerah saya banyak begitu. Kalau lewat saya pada lari-lari orang kayak tsunami saudara. Allah malah bisa wah. Jadi tidak boleh ngomong bersajak slow. Kita kayak diri kita terus. Itu termasuk mengejek bahasa tadi. Lupa saya yang paling biasa. Saya Banda Aceh. Ketemu orang Aceh Utara, orang Gerugok dah. Pas saya ngomong, saya tiru omongan dia. Itu ngejek dalam ngomong juga. Nekira laju nah. Kamu menyuruh Jumat, nabut aku pinang gero. Nekira laju. Nah, inan na kupi pre. Nekira laju. Padahal kita ngejek dia karena dia kalau ngomong sebentar-bentar nekira laju. Dia balas, abenyan. Abenyan itu bahasa acara suka pakai abenyan. Udah. Kemudian ngejek Iron. Itu dah mulai main Aceh Selatan lagi ya kan? Apa balik iya? Dah. Yang benar-benar gitu. Asyik. Aduh gop saja. Cik mangannya. Dia kata temekun kan tentang berbincang-bincang mata dia. Jadi itu kita tahan. Mau bicara? Ini piyo bang. Mau bicara? Ini piyo bang. Jangan pakai irama itu dosa. Ngerti ya? Emang udah begitu. Makanya coba tes kita ketemu orang gagu kan ada. Orang waktu bicara loan rencana. Nah kan itu kita dengar omongan dia nggak lama kita gagap. Saya udah pernah begitu. Ada dulu maaf cakap bukan ejekan Panglima Daerah Darussalam Tengku Jakrum. Itu tempat main beliau balai. Kalau sembunyi masa konflik di tempat saya juga konflik. Tengku. Lo Pak Dron malamnya. Saya jawab pun dah begitu karena capek dengar. Bereh. Begitu keadaan. Itu fitrah itu. Maka jangan suka ngejek. Kejadian demikian. Lalu Tengku saya dengar kita Tengku waktu upacara di rumah sama istri ngomong-ngomong waktu upacara menyebabkan anak gagap ya Tengku. Bisa jadi. Kalau bicara itu nggak ada kebutuhan. Tapi kalau bicara itu kebutuhan, dah naikin bendera. Itu nggak kepahaman. Ngerti ya? Bicara. Udah. Satu lagi yang dilarang waktu upacara apa? Bendera, bicara satu, lihat satu. Jadi kok lagi upacara, jangan lihat bendera lagi naik. Lihat ke tempat lain, lihat anggota upacara gitu dah. Itu boleh, gitu ya. Karena bisa menyebabkan anak kiru dengan melihat ke upacara itu. Udah, kalau sebelum misalnya kita lihat tiang upacara di mana, bendera di mana, itu boleh. Ngerti ya? Udah. Tapi kalau udah upacara nggak boleh lagi. Karena menyebabkan dibilang di hadis, mata anak kita bisa buta dan kiru. Kalau bicara bisa gagap dan bisu. Tapi kalau penting silahkan bicara. Mungkin atribut upacara hilang. Hoka. Allah itu. Udah aman. Udah. Kita masuk satu lagi. Berapa dah? Buat yang kahanan pula. Udah, yang pertama tadi mar'u wal mujadalah, apa artinya? Mengejek, bertengkar pada omongan. Kemudian khusumah. Khusumah itu apa khusumah tadi? Berkelahi pada omongan. Habis itu bersajak-sajak dan berpaseh-paseh.
Umat Nabi nggak ada begitu. Ngomong seadanya saja. Termasuk bersajak-sajak, berpaseh-paseh. Kita Aceh Raya. Hidup di rantau Aceh Timur. Aceh Timur, Aceh Utara banyak Aceh Raya. Kami Aceh Raya. Yang migran waktu perang Cumbuk ke Luk Semawe. Saya satu orang pulang ke kampung ayah. Lain di Aceh Raya, di Aceh Utara, Luk Semawe. Di Aceh Timur. Pas kita pulang kampung, padahal kita bukan dialek begitu. Tapi kita buat begitu supaya nyatu sama warga kampung. Nggak boleh itu dosa. Karena itu termasuk ngejek juga. Ada ya? Pajan terus tunggu. Baro. Padahal kita ngomong udah di Aceh Utara. Baro. Tapi kita buat baro. Nah, nggak boleh itu ngejek itu. Kemudian nomor Sadisah 6. Nomor 7. Yaitu sabbu wal fahsyu wal bad'atu fil kalami wa huwa madhmum. Yaitu kebinasaan yang ketujuh. Poinnya banyak, nomornya 1. Yang pertama yaitu memaki. Yang kedua mengatakan manusia dengan perkataan yang keji. Dan dengan perkataan yang jahat. Dan yaitu madhmum, dicela oleh syara. Udah, memaki. Naha Rasulullah SAW an tasubbal kitalil badri min musyrikin. Nabi melarang kita untuk memaki para korban perang di perang Badar daripada musyrik. Udah cukup kejadiannya. Kecuali untuk dakwah boleh. Seperti kita maki iblis. Hukumnya kalau kita maki iblis atas nama iblis dan kita merasa lebih dari iblis, itu dosa. Karena iblis rektor di langit. Tapi kenapa kita maki iblis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena begitu sunatullah. Karena begitu sunnah Rasul. Kalau kita pikir kita sama iblis, hebat iblis. Iblis enggak sujud tok sekali ke Allah. Kita berapa kali? Kalau kita banding sujud kita ke iblis, kita senior iblis. Maka oleh sebab itu diharamkan memaki. Banyak lagi hadis. Seburuk-buruk manusia, manusia yang memaki orang lain, memaki ibunya. Ya Rasul, siapa orang yang memaki ibunya? Yaitu orang yang memaki ibu orang lain. Itu terkental kita pinggir pasar. Kita pinggir laut, kita pinggir gunung. Itu biasa itu. Jangankan di Aceh, saya duduk-duduk di Coket. Coket kan umum kita Malaysia, kita Aceh di sana. Itu sebentar saya ngopi, OKMA ke? Udah ada sudut. Keluar sana, PMPMA ke? Jadi begitulah orang kita bahasa OKMA, PMPMA itu biasa aja. Nggak terasa itu dosa. Padahal itu dosa. Makanya hasil riset, maki terparah dunia Aceh. Kalah orang bule. Bule udah marah kali, god damn it. Fuck you. Itu udah habis hebat. Kita fuck mom. Saya OKMA kan fuck mom. Kalau mereka paling benci fuck you. Kamu, kita mamak kita suruh pub. Begitu kada. Wallahu'alam. Itu dosa besar. Adi PMA, OKMA, BABI kah, ASE kah, itu semuanya haram. Paling kalau udah marah kali untuk orang, kamu jahat gitu. Jangan udah marah kali, pas marah, BUI kau. Haram itu, ngerti ya? Jadi bahasa begitu ya kalau tidak dinilai jelek, nggak jelek. Jangankan itu orang Aceh, kekah itu aja jelek. Nggak sopan. Walau sudah kultur di situ begitu, kita jangan tiru itu. Karena di kuping orang umum,
Itu jelek. Bang kawakah ya? Untuk ayahkah dia bilang. Udah. Kiban ayah sehat. Sehat ji. Ji sehat. Jadi itu adalah bahasa-bahasa yang tidak mulia kecuali kultur wilayah begitu. Jadi tak masalah. Kita jangan tiru adegan itu. Kita orang masuk ke situ, bahasalah dengan bahasa yang sopan. Apalagi main maki-maki. Kita kan sering itu. Minimal kali kok di Aceh kok dah marah. Kak Lekma. Itu tetap haram itu. Ada ya? Paling kurang kejar lembu itu kecil dikit tu. Kak Lek lembu deh. Itu kejar lembu lah. Jadi itu juga bahasa yang tidak etis. Orang Arab itu udah parah kali omongan. Harka baitak. Terbakarlah rumahmu. Itu udah marah kali itu. Terbakarlah rumahmu. Kita paling ngeri maki. Orang Aceh. Dan orang Aceh maki itu biasa itu. Kalau pinggir laut. Saya pernah hidup. Saya ngaji di ujung Belang itu. Itu kalau pukat. Sudah nampak kuncong. Tahu kuncong? Ujung pukat dah sampai. Itu maki abebesan tu. Dalam OKMA kau masih di situ, kedih kaja. Begitu-begitu. Jadi parah sangat orang kita Aceh. Jadi harus diubah. Jaga anak kita jangan bergaul, ngomong begitu. Karena dari aromanya terbayang kelezatannya. Kalau anak ngomong kahke, itu kita tahu bagaimana ayah dan mamaknya. Tapi kalau anak santun, insya Allah mamak dan ayahnya juga santun. Dan kita yang muda-muda nih, dengan beradab dalam bicara saja bisa jadi modal. Dapat darah baru. Pas kita ngomong-ngomong di Menasah, udah salat-salat lah kita di situ, tempat kos kita. Sopan kita. Pasti ada bapak yang tanya, panel ya? Tak mesti melintir lagi nya. Senang orang. Tapi pas kita ngomong gak sopan, benci orang ke kita. Lagi bro, nyampak apa? Lagi bro, dibilang ke kita. Wallahualam. Ibu-ibu, kalau ngomong gak baik, itu ibu-ibu saya ganti nama di Pepinanggro, saya yang lantik. Ada 3 nama bagus untuk ibu-ibu yang ngomong begitu. Pilih sendiri. Kalau enggak marihui, madhom. Kalau enggak, sudah kapah. Itu cocok. Karena kalau ibu-ibu nama Aisyah, Fatimah, enggak begitu ngomong. Nyo abah, nak orang pegah. Kalau di Kupinanggro, semua baik pada pandangan. Pas sampai kampung kita ngerti. Kalau di kerja, di kantor sama Pak Direktur, Ibu Fulan, iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Mau gede. Tebak agam gop dah. Coba di rumah sama suami. Kita pulang kerja perempuan, jam 5, jam setengah 6. Suami juga pulang kerja. Dek, abang pengen kopi. Buat sendiri. Begitu. Itu ibu neraka namanya. Udah. Begitulah keadaan kita. Maki itu biasa di mulut. Maki, apa lagi? Ngomong-ngomong keji. Saya pernah itu. Saya belanja. Tokenya kedatangan istrinya. Ketika datang istrinya, dia ngomong, terkejut saya. Nggak pernah saya dengar pedagang begitu. Kok begitu dia? Dia panggil istrinya dengan kata-kata kemaluan wanita. Pas datang istrinya, pembeli rame. Istrinya datang. Bukan benci, tapi dia dengan bahasa senang nengok. PK datang, dia bilang. Begitu dia bilang. Istrinya slow aja dibilang PK. Begitu kata. Ada manusia begitu. Berani di depan orang ngomong-ngomong keji begitu. Kita pakai ngomong-ngomong PK itu udah marah kali itu. PKMA paling kita ngomong. Itu udah marah kali. Tapi dia panggil istrinya PK dia panggil. Wallahualam bisa. Ngerti kan? Ngerti untuk mumpung untuk rumah. Udah. Jadi ada orang-orang yang
mental jeleknya itu timbul. Kita lawan itu. Ngomonglah dengan bahasa yang santun. Udah? Sudah berapa? 4 habis. Sebab dia semua-semua 20 dosa mulut. Saya masuk satu lagi. Dosa mulut yang ke-8, laknah. Ada kala itu hewan, imal hayawan, au jimadin, au insan. Memaki hewan, benda keras, manusia, hukum haram. Udah. Kita kesepak batu. Kita ngomong, bate pade. Haram itu. Nanti termasuk dosa memaki itu pada makanan walau tidak disenangin hati. Pas kita makan kue di sini, mungkin silap yang buat kue. Kue expired tertaruh di kue baru. Tak makan kue. Ki banyung kue rasa tapak. Itu haram. Gimana juga dia. Ini kuenya udah gak bagus lagi bang. Ngomong baik-baik. Jangan maki makanan. Juga jangan memaki hewan. Misalnya, babi nggak punya akal. Kebun kita dijarah babi, hancur. Bui haram jadah, bui pali itu. Leh topo buinya. Po bui Allah pun yang garu. Ngerti ya? Jadi jangan memaki binatang. Jangan memaki benda. Hukum dosa. Kemudian yang terakhir, jangan memaki manusia dengan makian-makian yang jelek. Kecuali dalam konteks seperti firman Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adal. Bahkan mereka lebih. Jadi untuk kepentingan dakwah tu. Dia musyrikin, dia murtadin, dia kafirin. Cukup. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Udah? Ini udah azan. Jadi saya ulang kesimpulan sekali lagi. Diingat. Moga-moga teringat. Dosa mulut yang pertama. Yaitu. Yang pertama. Ngomong yang gak berguna. Satu. Yang kedua. Yaitu. Banyak bicara. Walau berguna tapi terlalu banyak syarahnya. Gak bagus. Haram. Yang ketiga. Ngomong yang batil atau maksiat. Yang keempat. Bertengkar pada omongan. Mengejek pada omongan. Yang kelima. Yang keempat. Yang kelima. Khusumah. Berbantah-bantah. Berkelahi dalam omongan. Yang keenam. Memberati omongan dengan paseh dan saja. Yang ketujuh. Memaki. Atau mencela. Itu dilarang. Yang kedelapan. Yaitu memaki benda. Hewan atau manusia. Semoga itu masuk. Walau enggak terhafal. Kita jaga. Karena itu adalah dosa yang menyebabkan pahala kita bisa habis. Wallahu alam. Masuk sesi tanya jawab setelah azan. Yang mau pakai kertas atau langsung silahkan. Ayo lagi. Cepat. Ibu-ibu cepat.
Oh, nah ini. Udah dengar baik-baik pertanyaannya, saya baca. Yang pertama, kata orang tua kalau kita sering direpet maka kita akan mendapatkan dosa. Lain bagaimana cara agar kita tidak direpet oleh mama, sedangkan penyakit wanita adalah merepet. Apa solusinya, Tengku? Saya rasa tidak demikian. Karena ibu kita memang tipikalnya merepet. Jadi kita sabar waktu kena repet jadi ibadah. Melawan waktu direpet jadi dosa. Dan berbahagialah anak-anak yang ibunya nggak suka merepet. Tapi ketika ibu kita demikian, kita mesti sabar. Sabar, minta bantu pada Allah, pasti dikasih jalan. Bagaimana solusinya? Semoga ibu kita disirami hidayah oleh Allah. Dengan jalan mungkin beliau belajar atau ketemu kebaikan di perjalanan hidupnya. Jikalau kita meminta jatah malam Jumat, ke istri. Ini mohon maaf saudara, saya tulisannya agak payah saya baca. Dan dia tidak mau. Apakah berdosa istri tersebut? Jikalau dia bersalah, maka alasan apa saja yang diperbolehkan? Dosa istri tersebut. Karena tak boleh menolak wanita ketika suami mengajak bersetubuh walau di atas punggung unta. Bahasa kasarnya kok sekarang di atas nmax walau. Tapi nggak ada orang bersetubuh di atas nmax dilihat orang haram. Itu cuma perumpamaan. Boleh kita bersetubuh di nmax tapi di gudang sepeda motor kita, mungkin butuh atraksi, ya kan? Udah tuh. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya kembali kepada tipikal istri kita doa dia berubah, ya. Dan jangan cuma kita ingat salah istri. Biasa istri bandel didapati oleh suami bandel, biasa. Jadi plus minus baik jeleknya. Tapi walau ada kebalikan seperti Nabi Nuh dan istri. Gimana kalau kita bercanda sama kawan-kawan akan tetapi candanya saling menjatuhkan dan mereka sama-sama tidak sakit hati karena Nabi pernah bercanda sama Sayyidina Ali tentang buah kurma. Pertanyaan terakhir, Tengku, percaya? Udah. Jadi bercanda tentang buah kurma, saya nggak ingat nih cerita, seperti Nuaiman bercanda dengan Rasul. Itu sebenarnya bercanda Nuaiman itu tidak mulia. Tapi kenapa Nuaiman dimuliakan Allah padahal beliau bercanda begitu dengan Nabi? Karena hati Nuaiman penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Ketika Nuaiman telah wafat, yang mandikan langsung tangan baginda Rasulullah SAW. Yang kafani Rasul. Yang kuburkan Rasul. Lalu ketika selesai pekuburan, Rasul nggak pulang. Jamaah disuruh pulang. Rasul duduk di atas kubur. Sampai-sampai datanglah Malik Munkar dan Nakir. Lalu Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Jawab Nuaiman, "Allahu Rabbi." Allah Tuhan saya. "Wa man nabiyuka?" Jawab Nuaiman, "Apa yang kau tanyakan?" Ulangi pertanyaanmu.
Wa man nabiyuka. Ulangi sekali lagi, aku tak mendengarnya. Itu dalam kubur begitu kejadian. Hadis tuh. Lalu ditanya, wa man nabiyuka? Jawab Aiman, jangan besar suara. Karena yang engkau tanya ada di atas. Nah, ketawa Nabi, sudah dalam kubur masih bercanda. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul sangat penuh. Sehingga tersepelekan tindakan-tindakan yang tidak mulia. Jadi ada dispensasi begitu walau itu tidak baik. Jadi ada kelas-kelas begitu harus dipisahkan. Ali bercanda dengan Sayyidatina Fatimah dengan Nabi Muhammad. Kita Ali, kita Nabi, tidak walau itu perbandingan. Jadi mereka punya norma kejadian hal-hal demikian. Maka kita harus teliti habis, jangan disama-samakan. Suatu hari Nabi berdahak. Ketika Nabi berdahak, Nabi meludah dahaknya. Bahasa kita. Seorang sahabat, ditangkap. Langsung diminum. Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan? Itu candanya Nabi. Candanya sahabat. Karena Nabi is the best in the world. Kita duduk samping tengku dah tangkap. Itu salah. Ada ya? Jadi jangan disamakan. Nah, perbedaan. Ada yang satu lagi, apa ditanya? Pertanyaan terakhir. Tengku percaya babi ngepet? Enggak. Tuyul enggak? Itu semua sihir. Dan sihir itu tidak memberi bekas kepada kita kalau kita enggak masuk dalam filosofi sihir. Saya kasih obat kebal untuk orang kebal. Ada yang kebal di sini boleh ketemu saya nanti. Beli silet aja satu atau saya yang beliin. Yang kebal. Insya Allah enggak ada kebalan. Ketika kita berakidah bahwa tiada kuat kecuali kuat Allah, kebal dia itu luntur. Ketika kita ngaku ada babi ngepet, ada tuyul, hilang duit kita. Karena kita masuk dalam halusinasi sihir. Maka kemasukan itu hampir 0% dari ribuan yang kejadian. Lain semua gangguan jiwa. Ngerti? Jadi jangan mudah terpengaruh dengan teori-teori demikian. Udah? Assalamualaikum Tengku. Apakah kesaksian penuduh zina dapat diterima kembali di pengadilan walau sudah bertaubat? Tetap. Kalau dia tertuduh zina, ada saksi 4 orang, dia kena hukum. Enggak mampu dibuktikan, yang tuduh kena cambuk 80 kali. Jadi hati-hati, kita bertengkar sikit sama orang, bilang, kah lonte kah? Itu kalau hak Islam dinaik 80 kali kita kena cambuk. Kalau cambuk Islam, insya Allah di Malaysia itu 3 kali kena cambuk IGD kita. Apa nama? Di Aceh 40 kali segar kita. Karena gaya cambuknya ipin upin, ting 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 gitu emang negeri kita hebat. Udah. Jadi kok 80 insya Allah mati. Jika suami istri sama-sama bekerja PNS, apakah si suami berhak memberikan nafkah berupa uang kepada istrinya? Tetap ada kewajiban. Dan istri nggak kasih untuk suaminya, boleh tunggu, boleh. Kalau kita bodoh, buat kesepakatan, kamu boleh kerja, kalau duit kita gabung. Kalau nggak boleh gabung, kita jadi gembel di akhir cerita. Uang kita habis, uang dia lebih. Nah, jadi laki-laki bodoh silahkan rasakan kebodohan di akhir hidup. Udah. Jadi kita tetap wajib nafkah kepada dia. Tapi kalau kita sepakati, maka duit bersama. Nah, habis bersama. Ini make up dia kita beli, makan dia kita kasih, uang dia jadi tabungan. Jangankan uang dia, ini ceceng ada ibu-ibu. Uang kita aja kasih ke ibu-ibu, coba tes. Ketika di kita, walau dia nggak minta, dibilang, nyan peng tanyo. Padum na peng tanyo kabang. Nah, ketika kita kasih ke beliau, coba minta, nyautang, bilang. Begitu nggak ada, apalagi uang beliau. Ngerti ya? Hati-hati. Saya bilang begitu sama cowok-cowok, kau menikah sama yang sama-sama bekerja, duluan di masalah uang. Kok enggak, saya yang rasakan. Tiap minggu datang masalah, umum di keuangan. Nah, karena kita harus nafkahi keluarga, kalau
keluarga kita sederhana ya bisa habis 3 juta sebulan. Sisa gaji tinggal 3 juta. Dia plus semua untuk dia. Buat rumah 0 tinggal. Dia naik terus duitnya. Ngerti ya? Ada juga suami buat istri jadi sepi perah. Dia bilang, peng abang bah tinggai. Ketanyo bersama. Peng adik dah pakai. Si perempuan karena bodoh dikit, iya. Jangan juga begitu, ngerti ya? Misalnya jika ada ustadz atau tengku ngomongnya seperti Papma atau OKMA, apakah boleh kita mengambil ilmunya saja dan akhlaknya tidak kita ambil? Boleh-boleh tidak. Kalau memang bahasanya selalu OKMA, PAPMA, itu sangat tidak mulia. Tapi sesekali sebagai contoh dia kadang-kadang ngomong begitu. Itu masih toleran lah di masa era yang sudah sangat kacau begini ya. Abi, bagaimana hukumnya kalau tidak mengetahui ketika salat setelah Jumat? Saya pikir itu salat gaib. Rupanya itu salat iadah duhur. Sedangkan pas niat tadi adalah salat gaib. Sekian. Abi, bagaimana itu? Mobil 04 tujuan Lambaruangan Darussalam. Kita naik 06 Ajun Stui dulu. Dulu kalau yang muda-mudi yang tua-tua pernah rasa di Ponorogo kan? Karing. Stui kan ada. Saya suka duduk di situ. Hilang sakit kepala aku duduk di situ. Yang kernet tuh si kacarang menyauri inang itulung peik lah lebih-lebih. Tangannya tetap di bawah. Ibu-ibu pikir baik-baik kali kernetnya. Padahal kan minta lebato. Jadi, ya kita turun dari mobil itu. Nggak sah. Karena beda salat. Kita ambil qada asar di iadah duhur. Aman. Qada maghrib di iadah duhur. Qada subuh di iadah duhur. Aman. Ini salat gaib di duhur. Beda sifat. Orang ke Lambaruangan, kita ke Setui turun. Tapi Abi karena malu saya lanjutkan terus. Berarti bodoh. Sampai Lambaruangan balik ke kota Madia, lalu naik mobil balik. Kan bangai yang gitu. Tapi bagaimana saya potong salat itu? Saya malu tengku. Potong aja. Nanti pas habis sembahyang ada orang tanya, kenapa? Tak perlu jawab. Cukup dengan isyarat. Pegang perut, buka mulut. Ada ngerti dia. Udah. Abi, bagaimana solusi maksiat di kesendirian? Terus saja terjadi. Rasanya seperti memperolok-olok Allah karena tobat, dosa lagi, tobat kemudian dosa lagi. Bagaimana Abi supaya jadi tobat nasuha? Nikah. Lain nggak ada jalan. Ini nonton kita film buat anak, lalu kerajinan tangan. Ya besok kejadian lagi. Jadi bagaimana obatnya? Nikah. Nikmati yang halal, jangan yang haram. Ini anak-anak muda sekarang, saya terima santri, semua kami periksa itu. Kemarin santri yang kita terima tahun ini, 60% sudah melakukan kerajinan tangan 2 hari sekali atau sehari sekali. Itu masih balita, 13-15. Yang di Kupinang Kro, ayah balita semua. Mungkin lebih parah ya kan? Sama cewek cowok sekarang masturbasi onani itu dianggap lumrah. Padahal makan telur, daging kurban, tapi kulit kering. Kenapa? Karena banyak pengeluaran. Ada ya? Nah, dilawan itu. Nggak dilawan nggak sembuh. Kalau rencana begini, pakai begini ya. Itu nggak jadi kerajinan tangan. Tahu, rencana kan begini, buat begini. Nggak jadi itu. Allahu Akbar. Saya juga begitu datang ke sumur, saya akan kontrol semua. Saya perhatikan di dinding itu. Ini dahak apa dahak saya lihat. Allah bisa. Padahal santri kecil-kecil masih. Makanya di pesantren tidak saya buat kamar, tapi barak.
Jadi semua satu ruangan. Supaya tercegah. Walau ya manusia punya akal pikiran, bisa mengkondisikan. Tapi kita akan berupaya. Ya. Orang membicarakan keburukan kita. Kita mendengar sendiri, terus kita sakit hati. Kita berkata, saya tidak memaafkan dia sampai kubur. Bagaimana solusi Tengku? Tapi setelah itu kita lepaskan dan mengikhlaskan. Orang bicarain kita sakit hati, normal. Kecuali orang yang tingkat nafsunya udah bagus, dia sulit untuk nggak suka sakit hati. Buat apa? Rugi aja. Lalu kita ikhlaskan, bagus. Nah, kita maafkan dia supaya Allah lepaskan dia dari dosa dengan kita. Nanti insya Allah Allah lepaskan dosa kita. Bagus itu. Kita sudah taubat nasuha. Habis itu kita melakukan dosa zina. Lagi, bagaimana cara keluar dari dosa itu? 2. Cara keluarnya, yang pertama dapat kutukan dari Allah. Hidup hancur. Yang kedua, betul-betul bertobat. Jangan pikir Allah tidur. Jangan pikir Allah ngantuk. Pasti yang salah itu celaka di akhir hidup. Ketika udah kena stroke, iskemik, udah stadium 3, nggak bisa jalan lagi, baru oma'ui alah, buat apa lagi? Makanya khusus masalah itu dilawan. Lawannya dengan nikah atau dengan perlawanan seperti puasa. Semua mampu. Cuma kita tidak mau. Nah, jadi dilawan. Nggak dilawan nggak mungkin. Semua orang suka uang, suka wanita, suka pria, semua. Tapi kita lawan. Kenapa orang bisa, kita tak bisa? Ketika kutukan datang baru kita menyesal, nggak ada arti lagi. Dan pastikan kita salah, pasti celaka, itu wajib. Nggak usah lihat orang lain, lihat mama sendiri, ayah sendiri, abang sendiri, om tante sendiri. Semua hancur hidup di akhir cerita. Buat apa lagi? Ketika kita sudah hancur, kita akan sesal sesal-sesalnya terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nggak ada arti lagi. Maka ingat sebelum terlambat. Nah, jadi ingat dosa, ingat siksa, ingat Allah supaya kita berubah. Udah. Assalamualaikum Tengku, misalnya ada seorang yang berprofesi sebagai supir L300, kebetulan penumpang perempuan semua. Bagaimana hukumnya Tengku? Ya boleh, udah jadi penumpang, itu profesi kita. Diperturutkan salah. Kadang-kadang supirnya gatal, kadang-kadang enggak. Memang perempuan yang jadi penumpang gatal. Siapa yang gatal terserah, tetap salah. Karena memperturutkan kegatalan. Ya. Tapi kalau nggak diperturutkan ya aman. Ya udah penumpang, gimana mau buat? Dan kalau semua perempuan aman, nggak mungkin kita keroyok ramai perempuan, kita dikeroyok, ngerti ya? Nah. Tapi kalau kita cari cara ABCDEFG sehingga terjadi dosa, itu sangat banyak. Tetap kacau. Tengku, apakah manusia saat ini sudah ada di neraka? Dan apakah juga neraka ada tingkatannya? Mohon penjelasannya Tengku. Udah ada orang di neraka sekarang? Nggak ada. Nanti alam baka baru ada neraka. Tapi di Isra Mi'raj, Ustaz, kok ada cerita neraka? Itu gambaran hari depan. Adakah tingkatan neraka? Ada. Nilai operasinya lebih besar. Ada operasi besar, ada operasi kecil. Ngerti ya? Begitulah umpama di rumah sakit. Bagaimana hukum orang yang parkir di bawah masjid dan WC di bawah masjid? Hukumnya haram. Kalau ada masjid, ini tempat imam di atas, di bawah WC. Itu masjid yang akan menyebabkan seluruh warga kampung itu kalau tidak berubah kualat, celaka. Karena masjid itu tembus dari atas ke bawah. Jadi dibuatlah di tanah masjid, apalagi dulu ada masjidnya di situ. Dibuatlah WC sekarang. Ada masjid begitu di Kota Madia. Semoga mereka membuat perbaikan sebelum terlambat. Parkir di bawah masjid, bagaimana hukumnya Tengku? Jelek. Karena masjid tempat ibadah. Tapi kok jadi begitu? Nah inilah salah. Gagal cara berpikir. Sok keren ini. Mikir kayak di Arab. Padahal beda. Ngerti ya? Nah, Arab yang pakai betonnya Mekah Madinah itu nggak ada WC. Yang ada WC pelataran. Jadi kita salah kaprah. Teman saya pernah suatu ketika bercanda dengan kawannya dengan mengucapkan salam orang Kristen. Apakah hal tersebut dapat jatuh murtad Tengku walaupun sedang bercanda? Bisa-bisa jatuh, bisa enggak. Kita harus lihat konteks bagaimana cara dia memberi salam. Bagaimana konteks, bagaimana akidahnya.
Misalnya salam orang Kristen, salamun. Salamun kita ada, mereka ada. Tapi ecek-ecek saya Kristen dalam bahasanya dan dia Kristen, bisa murtad. Tapi canda kosong tetap Islam. Bandel aja ini. Tahu itu dosa tapi dia kerjakan. Itu dosa saja, ngerti ya? Kemudian daripada itu, assalamualaikum tuku, bagaimana hukumnya menjual tulang dan kulit hewan kurban? Hukumnya menjual kulit hewan kurban dan tulang hukumnya halal bagi pemilik kurban. Kita dapat kurban, kita jual, silahkan. Kalau kita punya sifat fakir atau miskin, kita terima kurban, kita kaya, jual kurban, hukum haram. Kemudian panitia kurban menjual kurban untuk ongkos kerja atau untuk panitia, itu hukum haram. Cacat kurban orang, harus cari duit seharga yang sudah dijual, beli daging sedekah ke orang miskin untuk tempel tulang atau kulit yang dijual sebagai ongkos. Memba'a jildal udiyah fala udiyatalah. Orang jual kulit kurban, gak ada kurban baginya. Ini yang sayang orang yang kurban, bukan panitia. Kalau orang kurban gak tahu, dia gak dosa, yang dosa panitia. Ngerti ya? Jadi kulit itu kalau kita bagi gak dipakai, Ustaz. Permilikkan ke fakir atau miskin atau ke suka-suka kita sebagai pembahagian kurban. Walau semua untuk dia sah. Karena tidak wajib beradil kita pada masalah itu. Sebagai panitia. Ngerti ya? Satu lagi. Apakah boleh bagi wanita salat berjamaah dengan menggunakan mukena yang transparan? Itu nggak pakai mukena namanya. Yang namanya pakaian itu adalah yang menutupi warna aurat. Kalau di terawang begini nampak, itu bukan pakaian. Dia nggak boleh nampak. Kayak kain parasut. Walau hitam dia, kalau kita lihat jauh di mentari, nampak paha orang. Itu nggak apa-apa. Yang namanya transparan itu nampak warna kulit. Kayak baju putih kena hujan, kan tahu kita warna kulit. Itu namanya transparan. Itu tidak sah. Jadi makna transparan harus diklarifikasi. Apakah nampak bentuk atau nampak warna? Kalau nampak bentuk ya nampak. Kayak kita berdiri di terang mentari, dilihat dari kejauhan, tembus. Itu nggak apa-apa. Ngerti ya? Kemudian Assalamualaikum, Tuku izin bertanya, apabila ada seorang muslim semasa hidupnya jarang sekali melaksanakan kewajiban salat fardu yang saya dengar dari beberapa pengajian, ia meninggal lalu didoakan, disamadiahkan, maka doa tersebut sia-sia karena tidak sampai kepadanya. Bagaimana pendapat Abi tentang ini? Kita tetap samadiah, doa, salat bagi orang yang meninggal. Tapi andai dia meninggal tidak Islam sesuai ayat 125 surat At-Taubah, fa'amal ladzi fi qulubihim marad, orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, fazadahum rijsan ila rijsihim, Allah tambah penyakitnya tambah parah, wa matu wa hum kafirun, dan dia mati dalam kafir. Orang yang munafik, orang yang pendosa sangat ditakuti matinya kafir. Maka kalau dia mati kafir, walau kita doain enggak ada guna. Tapi tugas kita doain. Dan jangan pilih kasih. Silakan doain saja. Udah enggak kembali ke dia, kembali ke pribadi, aman. Ngerti ya? Salat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada salat munfarid. Pertanyaan Nabi, apabila masih ada bacaan imam tidak benar atau muazzinnya masih salah bacaan dan saf masih renggang, apakah kita masih mendapatkan pahala 27 kali lipat, Nabi? Kalau imamnya salah baca tapi sah, dapat 27. Kalau imamnya enggak sah, 0 dapat. Lebih baik salat sendiri. 1 kali 1 sama dengan 1. 27 kali 0 sama dengan 0. Tapi imamnya nggak beres, ahli maksiat Ustaz. Dapatkah 27? Dapat. Jadi 27 beda-beda. Ada 27 misalnya lembu, 27 ekor bibit lembu. Beda harga dengan lembu besar, sama lembu kurbannya Bapak Presiden kita yang mulia Joko Widodo. Jadi bentuknya beda-beda gede, ngerti ya? Nah. Udah. Assalamualaikum. Abi, saya ingin bertanya juga, ada orang tua yang melarang anaknya untuk memberikan hutang kepada orang lain karena dikhawatirkan
uangnya nggak akan diganti. Apakah kita sebagai anak harus mengikuti keinginan orang tua kita? Enggak wajib. Kecuali kita yang menafkahi orang tua dan kita tidak punya uang lebih. Uang kita pas-pasan. Dengan kita mengutangkan kepada orang lain, maka akan terjadi kurang nafkah kita. Itu baru boleh dilarang. Tapi kita punya hidup pribadi, kita mengutangkan ke teman, nggak dibayar, biarin. Karena nolong orang itu wajib. Nah, silahkan, nggak mesti dengan orang tua. Dan tak perlu. Kita terlalu banyak ngomong sama orang tua. Banyak tahu orang tua kita, banyak masalah hidup kita. Sehingga kita nggak gede-gede walau sudah tua. Begitu juga satu lagi, jangan beritahu masalah kehidupan. Ini saya ajarin nih sama sebelah kiri. Diam aja. Kalau banyak kasih tahu jadi masalah. Karena kita nggak wajib tanggung keluarga beliau. Kita wajib tanggung keluarga kita. Keluarga beliau ditanggung oleh pihak laki-laki di keluarga beliau. Begitu hukum Islam. Tapi wanita kurang bisa terima. Kenapa kurang bisa terima? Ndron hana ade kemarin jo malio nah. Padahal mama beliau yang wajib tanggung keluarga beliau yang laki-laki. Tapi kita tanggung, itu mulia. Kemudian masalah dalam hidup, kalau banyak kita beritahu kepada wanita, dia pening. Karena dia nggak sama daya tampung dengan kita. Makanya saya di rumah nggak cerita berita-berita kejadian saya. Diam aja, ada apa? Nggak ada apa-apa. Karena kalau ada, sibuk kita. Yang kiban ada baro. Baro udah hari ini lagi. Atau ronyok kiban, hari itu juga. Pada kita butuh tenang, udah. Jadi kita harus mengagam baju. Tuna juga baik dosah. Apa hukumnya jika kita merokok? Niatnya untuk mengobati penyakit stres. Emang siapa bilang rokok haram? Saya perokok. Dan saya nggak terima orang bilang rokok mengganggu kesehatan. Kenapa begitu? Berapa banyak perokok yang cepat meninggal secara kesehatan? Bahkan ramai yang nggak merokok 40 udah meninggal. Begitu kejadian. Jadi rokok rugi, buang-buang duit. Iya, itu nggak debat itu, betul. Rokok itu tidak baik, itu nggak debat. Jadi kalau kita merokok untuk hilang stres, ya boleh. Tapi sebenarnya memulai merokok itu tetap tidak baik. Ngerti ya? Karena saya udah merokok, padahal saya telat merokok. Happy birthday 20 tahun saya merokok. Udah. Sampai sekarang nggak sanggup buang. Udah 22 tahun lebih merokok. Kalau di Celeng udah bisa 10 kali umrah. Dah. Apakah berpengaruh bagi mental si anak jika kedua orang tuanya terus-menerus berantem atau cekok mulut? Dan jika diambil oleh si anak, bagaimana cara mengobati mental si anak itu? Ya tentu pengaruh lah. Ya tentu pengaruh. Kita tinggal di daerah Medan aja, anak kita bisa ngomong kaubah begitu. Apalagi di rumah begitu. Gimana caranya? Jangan pikir anak kita dulu berubah. Ini panggung sandiwara atau panggung rumah tangga? Itu yang harus kita pikirkan. Maka ini didasari karena kurang taat, maka jadi begini. Sama-sama kedua-duanya. Di KU hari ini 1.864.500. Terima kasih kepada semua jemaah. Dikit lagi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Ada sebagian da'i meribahkan, membid'ahkan salat qabliyah Jumat. Da'i sakit. Ngerti ya? Orang yang pahamnya beda sama kita, dia ngomong beda sama kita, ya buat apa kita pikir? Buat apa kita pikir? Qabliyah Duhur ganti Jumat, ya qabliyah Jumat. Ini orang yang sulit kita ngomong. Dia harus teksnya tertulis begitu dan dia nggak baca bacaan orang lain. Dia ikut paham Quran dan hadis kayak tafsir dia yang gelegong itu. Udah, padahal kedudukannya kita harus ikut ahli. Imam Bukhari saja ikut Imam Syafi'i, Imam Muslim ikut Imam Maliki. Kenapa kita bisa tafsir sendiri? Inilah orang-orang yang merusak agama. Sesuai dalam hadis di akhir zaman, yang menghancurkan Islam adalah para hafidh Quran, para hafidh hadis, yang memahami Quran dan hadis dengan pribadi dia. Imam Bukhari lahir tahun 194.
Imam Syafi'i lahir tahun 150. Tapi Imam Bukhari pengikut mazhab Imam Syafi'i. Padahal jumlah hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih banyak daripada Imam Syafi'i, 600.000. Imam Syafi'i 500.000. Kita baca saja hadis belum 500.000. Sudah berani mentafsir hadis dan Quran sendiri dari segi hukum, bukan memaknainya. Ngerti ya? Jadi nggak usah mikir ke Tengku itu. Tengku, saya ingin bertanya, misalnya memanggil orang dengan nama samaran, bukan nama aslinya. Seperti contohnya Tengku Yunus dipanggil dengan Tengku Noh. Atau Ismail dipanggil dengan Ma'e. Dan orang yang kita panggil dengan nama samaran tersebut tidak marah. Apakah termasuk dosa mulut? Kalau di Aceh saya klarifikasi belum. Belum dosa mulut. Karena orang yang namanya Ismail dipanggil dengan Yahwa Ma'e. Coba panggil. Oh ni jak Yahwa Ismail. Pasti dia jawab, bengejek dah apa? Gitu. Jadi orang kita baik malah jelek, apalagi jelek. Memang udah kulturnya jelek gitu ya. Yang paling ngeri, saya nggak ngeri kalau saya acara itu. Yang paling ngeri nama Mukhtar di acara itu. Bukan Ma'e sama Yunus. Karena Mukhtar dipanggil di acara si Murtad. Oh aja Murtad. Nah, Murtad. Ini yang masalah ya. Assalamualaikum Abi, saya pernah mendengar barang siapa yang bermaksiat ketika sendirian maka terhapus seluruh amalannya. Apakah kita bertaubat, amalan yang terhapus itu akan kembali? Enggak semua. Kita buat kredit 2 juta, tabungan kita 14 juta, sama dengan tinggal 12 juta. Jadi bukan semua. Dan jangan sepelekan. Jadi maksiat-maksiat sendirian ini biasanya film porno, trading, game, kerajinan tangan, tinggalkan. Ini trading kan udah percaya hari ini ya. Berapa lama saya bilang itu bodoh. Tapi ada yang bilang Tengku bangai. Dapat duit peng 1 juta, 18 juta si boleh kita mau. Cok je nak 18 juta. Kalau dah sampuh tu kan. Udah Bitcoin, tapi masih ada trading. Jadi yang mau bangkrut main. Itu judi nyata. Tapi kita mau. Udah, kemudian daripada itu game, itu kena ayat 3 surat Al-Mu'minun. Yaitu alladzina hum 'anil lagwi muridun, meninggalkan pekerjaan lalai itu ciri orang beriman. Jadi jangan lalai, kerjakan hal yang bermanfaat. Ini kalau ketabrak di jalan, udah dibawa lari ke IGD. Kebetulan lukanya area perut. Itu dokter harus telepon saudara kita dulu untuk pangkas. Karena kita nggak sempat pangkas, area sensitif brewok kada. Kau dia apakah menoge jenggot ka? Alah tibuk dah tengku. Yang kena tibuk ngegame tu, mana pun cerita. Oh, hampir metubut. Sama kayak saya sibuk ya. Udah. Izin bertanya Abi, apakah hukumnya membuat parkiran di bawah bangunan? Udah saya jawab tadi. Udah dikit lagi selesai. Assalamualaikum Abi, saya mau tanya perihal perkenalan dengan seorang laki-laki. Aduh. Sudah kenal 1 tahun, dia telah mengajak keseriusan. Baru ini ada masalah sedikit sepele, sudah dijalanin berbagai cara, tapi tidak mengerti. Abi, bagaimana solusinya? Apa saya harus diamkan saja atau bagaimana? Mohon pengarahannya Abi, terima kasih. Jadi kita mau nikah, lalu kejadian ada masalah, ya selesaikan saja. Kalau nggak diselesaikan itu jadi borok ke masa yang akan datang. Baik cowok atau cewek, tanya aja. Nyepuha. Baik cewek tanya sama cowok. Dan ada masalah, yang paling fair itu kita kilik ke sini, kilik ke sana, nggak ada arti. Itu 2 poin. Masalahnya begini hari itu, apa salah saya? Oh saya mohon maaf, dimaafin. Alhamdulillah, nggak dimaafin, udah. Daripada jamaah lihat nih Kupinang Gro di Bali sana. Saya hadapi masalah mungkin sampai detik ini dari tahun 2002 hampir capai 1000 tapi belum. Dengan macam-macam masalah. Jadi ujung cerita kita harus pecahkan masalah inti masalah umumnya. Kita selalu kilik kanan, kilik kiri, nggak enak ini, nggak enak itu. Yang jelas apa? Ji dengku ronya telepon agam dengku. Ka. Nya nan telepon agam. Nah,
Mang kiban ni no. Nan puma. Hon. Ceri. Baik. Mau pusing le. Angina ada. Jadi jelas-jelas lebih jelas kata ya. Jadi kita apalagi belum nikah sebelum hancur, ya begitu, jelas-jelas saja. Assalamualaikum tengku menyotanyo takun ke gop. Aluhan. Nggak tahu ini. Aluhan urung. Nyan hanale kiban talake maah lo. Oh dah. Aluh nyan kurang ye ya dalam gede. Jadi kita ngomong ke orang, habis itu orang tuh udah meninggal. Gimana cara minta maaf? Minta maaf pada Allah. Minta maaf pada Allah. Kadang-kadang masih hidup. Tapi nggak mungkin minta maaf. Jangan minta maaf pada Allah, taubat. Ini kita pergi bilang, tengku mana? Tapi saya udah, baru-baru ini ada orang pergi minta maaf sama saya, udah sakit, udah parah. Dia sering bilang ke saya, babi, anjing, bijih. Anak bajing ini itu dan sebagainya. Saya maafin, jangan pikir saya bilang. Yang penting kamu sehat saya bilang. Ada. Tapi ini kita perhitungkan kalau ada orang bilang ke kita babi anjing, dibacok kita. Lebih baik jangan minta maaf. Baik kata orang meno dan golo nama masalah sudah bacok pernah nalong ke kerombui lehega gitu. Jadi lihat sikon ya. Assalamualaikum Abi, saya mau meminta doa agar dilancarkan sedang skripsi saya dan meminta doa selamat dunia akhirat. Terima kasih Abi wassalam. Sama-sama. Habis ngaji selalu kita berdoa, itu keselamatan untuk kita bersama. Assalamualaikum Tengku, tentang makan haram minggu lalu. Bagaimana pendapat Tengku tentang penggilingan somai bakso? Apa ada disucikan? Dulu saya perangi somai bakso di Banda Aceh. Alhamdulillah hari ini sudah pakai SOP suci di Penayung. Tapi ada satu toko nggak pakai SOP suci. Tapi bukan milik toko kita, toko Lim Nyuk Nyeng. Udah, jadi kita giling bakso di situ nggak suci. Tunggu, siapa suruh ke Lim Nyuk Nyeng? Orang Aceh fikir menyocindoi belum puasa bercindoi Lim Nyuk Nyeng. Cindoi apa Aceh terjemur anak soblo. Lepak mangat ada Lim Nyuk Nyeng ya. Ini yang harus kita ubah paradigma. Kalau bisa itu makanan-makanan kafir, Coca-Cola, Fanta, DSB tinggalkan kalau bisa. Sekali-kali minum nggak apa-apa. Supaya jangan laku dagang mereka. Biar maju kita. Karena kalau kita maju yang kita bantu masjid dan muslim. Kalau dia maju yang dibantu tempat ibadah mereka. Ngerti kan? Itu yang menyukan Mbak Cina pulang peng. Ini nampangai dia. Tengku punya tabla bak orang Aceh mahal tengku semen mentang mahal 2 ribu. Ada 2 ribu ke mamak beliau bawa pulang bukan ke mamak Lim Nyuk Nyeng. Ngerti ya? Kau menang bahasa dia. Tak kali lebih dah kau ipo bak mai. Assalamualaikum Tengku. Bagaimana hukumnya menggadaikan sawah yang ditebus dengan emas sedangkan yang punya sawah tidak belum sanggup menebusnya. Lebih kurang sudah 3 tahun. Terima kasih Tengku. Gadai haram model kita. Gadai, orang yang menggadai itu sedekah. Sedekah meminjamkan uang. Uang dibayar. Mengambil sawah lalu digarap oleh yang si pemilik uang, hukumnya haram. Kita di Banda Aceh, saya lihat Tengku dipanggil Abu entah apa. Abu Quran, Abu Hadis dipanggil. Abu Yaman, Abu Mekah, Abu Madinah. Hampir sampai namanya. Udah. Tapi kerjanya raja gadai. Tetap bandit walau berpeci. Jangan kita ketika bandit kita bilang dia tetap mulia, dia tak boleh. Ini Nanggro Aceh Darussalam saya lihat. Yang ada beres gadai dikit saya lihat. Ule-gle, uli, merdu sama lenga ada begitu. Kita gadai ini sawah 20 mayam. Digarap sawah kita 20 tahun lunas, itu yang ada. Kalau lain semua uang tetap, maka itu haram. Itu dua-dua bengkok. InsyaAllah ke depan. Dihukum Allah. Jadi bagaimana cari uang tebus. Nah, kita yang sudah makan padi orang gimana Tengku? Minta izin. Kalau bisa dibayar sebahagian. Mangatat menan. Cik mangat. Muslim sama muslim gak punya makan. Minta makan sama muslim yang ada duit. Wajib kasih. Cik mangat udah Islam. Menurut Tengku bagaimana pendapat Tengku tentang ada pengajian dalam pengajian. Apalagi di tempat ibu-ibu wanita. Menurut Tengku bagaimana pendapat Tengku tentang ada pengajian dalam pengajian
Apalagi di tempat ibu-ibu wanita. Pukiban, nonom. Mungkin ini maksudnya campur pria wanita mungkin. Itu hukumnya di pendapat kuat kayak gini haram ini, total haram. Saya lihat wanita begini hukumnya haram. Pendapat dhaif. Boleh ada wanita kita pandang begini asal tidak terjadi fitnah. Dalil contoh kitab I'anatul Talibin. Dan pernah saya dikunjungi komandan saya Mustafa Bahadur Oglu, orang Turki. Lalu masalah model pengajian di Aceh itu dibahas dalam seminar internasional di tahun 2013 di Ankara, Turki. Di Aceh orang ngaji, cowok cewek berhadapan-hadapan. Akhirnya saya nggak tahan, saya bantah itu. Saya bantah di dalam kitab I'anatul Talibin mazhab Imam Syafi'i, berhadapan cewek cowok begini hukumnya halal, asal tidak terjadi fitnah. Hati fitnah tidak termobilisasi pekerjaan haram. Nah, tapi kalau haram, ya tidak boleh. Saya pengalaman ngajar di pesantren. Ngajar di pesantren itu pakai tabing. Pakai tirai. Jadi wanitanya selalu kita ada, nah mubhum. Pas kita buka lagi jadi kutu dia namanya. Begitu kan. Wallah. Kalau bercanda untuk asik aja dalam sama-sama memahami apakah ini termasuk dosa mulut, Ustaz. Bercanda sepele halal-halal saja. Parah yang tidak. Parah itu tingkat bahasa. Termasuk ibadat bagi kita bercanda dengan istri dan anak. Itu ibadah. Enggak dilarang bercanda, bahasa yang kita gunakan jangan. Sajak dalam bahasa haram, sedang dalam sejarah ada syair yang berisi dakwah dan itu pada masa sahabat. Mohon penjelasannya dulu. Boleh. Syair ditulis untuk dibaca boleh. Ini ketika bicara harus bersyair, itu yang haram. Kita tulis syair nol masalah. Untuk belajar, Quran itu bersyair, hadis itu bersyair. Yang maknanya ketika kita ngomong harus bersyair, harus bersajak, itu yang haram. Begitu mental kita yang membuat kita dosa. Udah. Kemudian daripada itu, Assalamualaikum, tunggu bagaimana hukumnya dengan pekerjaan yang harus mengubah suara, misalnya seperti penyiar radio dan pembawa berita. Tetap salah. Karena itu dibuat-buat. Ya, penyiar radio udah kita lihat, pembawa berita, apa namanya? Sama, kayak gaya dia malah lebih baik daripada harus buat. Ingat itu yang ubah-ubah suara. Bagus nggak kayak bencong? Dia panggil kita bang. Ketika dia jadi bencong apa dia? Bang. Nah, haram itu. Karena membual menjadi wanita, membual jadi paseh, membual jadi mulia. Itu hukum haram. Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Kita berharap kepada Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sebut hadis fikru sa'atan afdalu min sabina sana. Berpikir sejenak lebih baik daripada 70 tahun ibadat sunat. Man kharaja fi talbil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, dia di perang sabilillah hatta yarji'a, sehingga ia kembali. Diingat. Malam Senin depan. Ini kan Senin nih. Ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tidak, Senin depan. Di Senin depan, di Liqa'ur Rahmah, dibuka training Tauhid umum kembali. Malam Senin jam 9, malam Selasa jam 9, semuanya 4 pertemuan. Berarti minggu depannya selesai. Ini jangan sampai kita pas ditanya orang, kamu Muslim? Muslim, apa itu Islam? Hah? Siapa Tuhanmu? Allah. Apa itu Allah? Kenapa sembah Allah? Allah mana Allahmu? Allah di Nabi Muhammad ada 73 macam. Kenapa ikut Muhammad? Begitu Muslim. Belum tanding dah kalah tanding. Di wanitanya siang. Senin, Selasa siang. Jam 2:30. Itu yang mau ikut training tauhid, training salat. Ini training tauhid dulu. Supaya lepas tauhid. Jangan hidup Allah pun nggak kenal. Nabi pun nggak kenal. Kalau ditanya, kenapa harus beragama Islam? Kenapa harus percaya Allah? Kalau iman tak beres, ibadat sia-sia. Harus mampu. Dan semua kita mampu, insya Allah dengan belajar intensif 8 jam akan mampu insya Allah. Jadi diingat, malam Senin tanggal berapa tuh? Malam Selasa. Itu udah mulai kembali training tauhid. Ceweknya hari Senin, hari Selasa. 2:30.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وعافنا وعف عنا وعلى طاعتك عنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأقربائنا وإخواننا وأهل بيوتنا وأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sidang jamaah yang ikut program donasi santri, silahkan nanti ada yang duduk di sana mau nyetor. Kita punya pesantren milik Allah, bukan milik saya yang papa. Untuk pembiayaan di sana semua dari Muslim, termasuk santri gratis dari Muslim. Jadi yang ikut program itu silahkan, yang mau ikut juga silahkan. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.